Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kasus hilirisasi Indonesia tetap masih panas karena pada prinsipnya Eropa betul-betul ingin mengganjal agar supaya Indonesia tidak bisa jadi negara maju. Baru-baru ini Pak Jokowi geram. Dia menyampaikan kalau Eropa terus-menerus seperti ini, Indonesia mau keluar dari WTO. Karena Pak Jokowi bilang bahwa Indonesia harus bisa menjamin rakyatnya yang sebanyak 270 juta lebih. Nah, hal inilah yang mendasari Presiden Jokowi betul-betul mau ngasih pelajaran untuk Eropa. Jadi menghadapi ancaman dan intervensi dari negara Eropa, dikutip dari info Istana, Jokowi bakal keluar dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Eropa mencoba mengancam Jokowi dengan gugatan itu, namun justru Jokowi mengancam balik dengan mengatakan akan keluar dari WTO jika Uni Eropa terus melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan merugikan NKRI. WTO sendiri adalah produk buatan Eropa, jadi sudah sepantasnya mereka akan membela tuannya. Jokowi kesal dengan kebijakan yang terus dilarang oleh negara barat. Mereka selalu bermain keroyokan untuk mengencet negara berkembang agar patuh terhadap negara-negara Eropa. Asal demi mereka tuangkan untuk menjatuhkan perjuangan negara-negara berkembang. Jadi Presiden Indonesia Jokowi terus melakukan manuver ekonomi demi melancarkan hilirisasi di tanah air. Jokowi digertak dan justru mengancam akan keluar dari WTO. Kerugian dialami oleh Eropa, bahkan bukan hanya Eropa saja. Negara-negara tetangga Indonesia terkena dampak dari kebijakan Jokowi ini. Kebijakan bisa dikatakan bagus dan mampu menunjukkan kekuatan Indonesia di kancah internasional. Perlu diketahui, Indonesia dipandang oleh negara-negara Uni Eropa memiliki ekonomi yang strategis sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia perlu pemimpin yang berani dan tahu caranya melawan penjajah di era yang milenial. Tentunya sosok yang pintar seperti Jokowi harus ada untuk melawan hegemonia Eropa di Indonesia. Indonesia terus melakukan perbaikan demi perbaikan sistem agar bisa melejit menuju negara maju. Bisa dibandingkan negara-negara Timur Tengah yang kelihatannya tidak memiliki konflik, namun mereka maju dari bidang apapun. Hilirisasi menjadi kunci sukses untuk menunjukkan keberanian Indonesia dan pengaruh besar Indonesia ke tatanan global. Kebijakan ini baru dikutip atau diupdate, baru diupdate aja bahwa hilirisasi akan dijalankan, sudah mendapat tantangan dari Eropa yang luar biasa. Dan juga kan gugatan di WTO, pemerintah tetap berkeras melakukan hilirisasi industri demi mendapatkan nilai tambah. Setelah nikel, pemerintah kembali melarang ekspor bauksit pada bulan Juni kemarin. Meskipun pelarangan ekspor bahan mentah nikel mendapat gugatan Uni Eropa di WTO, tidak menurunkan komitmen pemerintah untuk tetap menerapkan hilirisasi di dalam negeri melalui
Hilirisasi, pemerintah akan mendapatkan keuntungan diantaranya menyerap tenaga kerja, menarik investasi, sudah menghentikan ya. Setelah menghentikan itu, Eropa itu mulai kelimpungan. Kita Indonesia itu berhentikan tahun 2020 itu nikel. Hingga sekarang kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa nilai ekspor akan lebih menguntungkan daripada biji nikel yang diubah sehingga bahan setengah jadi atau bahan jadi dengan komoditas yang lebih bernilai untuk menghadapi resesi global di mana ekonomi negara-negara banyak yang melambat ya. Dengan hilirisasi ya, Indonesia bisa menjaga kestabilan, malah ada nilai tambahnya ya. Makanya IMF melihat Indonesia adalah negara yang betul-betul konsisten di bidang ekonomi. Malah dibilang bisa melampaui Amerika dan Cina untuk saat ini. Kemungkinan Indonesia untuk menjadi negara maju akan tercapai. Jadi pemerintah kembali memutuskan untuk melarang bauksit ya, pada Juni kemarin, sehingga akan menambah daftar bahan-bahan yang akan di stop untuk diekspor karena nilai tambahnya yang luar biasa. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia perlu mensupport negara kita sendiri ya. Hal ini sebetulnya sudah lama negara-negara maju itu melakukan. Contohnya hilirisasi ya. Inggris pernah melarang ekspor mentah pada abad ke-16. Nah, itu kan sama ya, yang mendorong industri tekstil di dalam negeri saat itu. Amerika juga pernah menerapkan pajak impor yang sangat tinggi abad ke-19 ya, dan abad ke-20 untuk mendorong industri dalam negeri. Cina juga menerapkan hal serupa dengan mendorong sampai 9% ya, otomotif. Nah, jadi untuk menjadi negara maju dapat dibilang negara itu harus mempunyai hilirisasi atau jadi negara industri dulu. Maka dari itu Indonesia harus memang hilirisasi untuk mendapatkan jadi negara industri, itu baru jadi negara maju. Nah ini kan Indonesia ikutlah gaya-gaya Eropa, tapi Eropa merasa bahwa Indonesia kalau ikut akan jadi negara maju, pusing 7 keliling. Maka dari itu kita harus bersatu untuk sama-sama melawan yang mengganggu NKRI. Terima kasih. Merdeka.